Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat Bulona, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Bulona dalam video pembelajaran mengenai video tema 4 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum Bulona lanjut video pembelajarannya, apakah anak-anak Bulona sudah siap atau masih semangat untuk belajar? Ya, tetap harus semangat ya nak. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, tetapi kita tetap harus semangat dalam belajar. Oke nak? Kita lanjutkan. Silakan anak-anak Bulona keluarkan buku tema 4-nya, halaman 97 mengenai pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menghormati tamu. Ya, bagaimana cara kita menghormati tamu. Nah, anak-anak Bulona pasti ada tamu di rumah kan, baik tamu dari orang tua, paman atau kakek. Nah, bagaimana cara menghormati tamu itu? Silakan anak-anak Bulona simak teks berikut ini. Menghormati tamu. Saat berkumpul di ruang keluarga, Bella membawa kue. Kue hari raya buatan ibu. Ibu selalu mengingatkan Bella. Kata ibu, tamu harus dihormati. Tamu juga harus dilayani. Jadi anak-anak Bulona, kalau ada tamu di rumah kita, harus kita hormati dan kita layani. Kita berkata sopan, kita suguhkan makanan atau minuman. Sudah? Setelah teks yang Bulona bacakan tadi, silakan anak-anak Bulona lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata yang telah disediakan ya nak. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ingat ya nak, kalau ada tamu, misalnya ada tamu datang ke rumah kita tidak kenal dengan tamu itu. Jangan anak-anak Bulona bukakan pintu ya. Nah, kenapa? Nah, karena kita tidak kenal, makanya tidak usah kita bukakan pintu. Takutnya ada sesuatu atau bahaya. Nah, jangan pula dipersilakan masuk. Ya nak, tetapi berbicara dengan bahasa yang sopan itu merupakan salah satu cara kita menghormati tamu. Ya, berbahasa yang sopan, berkata lemah lembut. Nah, jadi disuguhkan pula dengan makanan atau dilayani. Nah, itu adalah tata cara kita dalam menyambut tamu. Ingat, kalau tamunya tidak kita kenali, tidak usah dibukakan pintu atau dipersilahkan masuk. Terus, jika kita ada tamu kita kenal, orang tua kita kenal, kita hormati dia, kita layani dia. Oke nak? Bagus. Nah, tadi kan kata Bulona kalau ada tamu datang ke rumah kita, gunakan bahasa yang sopan. Ya kan? Kita nggak boleh ngomongnya kasar. Kita nggak boleh ngomongnya bentak-bentak atau keras-keras. Nah, misalnya apa salah satu contoh ngomongnya yang sopan itu? Misalnya anak-anak Bulona memberikan sebuah minuman atau makanan. Bagaimana cara mempersilahkannya? Dengan bahasa yang sopan. Contoh misalnya, silahkan diminum gitu. Apakah kalau tamunya teman mama sama papa misalnya, silahkan diminum om, silahkan diminum tante gitu. Atau misalnya anak-anak Bulona orang tuanya sedang asik ngomong misalnya sama tamu. Tiba-tiba anak-anak Bulona lewat. Bagaimana caranya ngomong yang sopan? Minta permisi dulu, maaf gitu. Numpang lewat atau permisi, saya mau ke sana misalnya. Jadi anak-anak Bulona, ketika kita sedang berada tamu atau di rumah tamu, kita harus juga menjaga sopan, santun dan sikap kita ya nak. Oke nak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya mengenai
mengukur jarak panjang dan tinggi. Nah, mengukur jarak panjang dan tinggi ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan dua cara. Ada dengan cara menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan pengukuran jarak dengan menggunakan satuan tidak baku. Apa contohnya? Ya, contohnya itu bisa dengan menggunakan jengkal, bisa juga menggunakan langkah kaki. Nah, nanti bisa anak-anak Bu Lona contohkan misalnya dengan cara mengukur ruang makan ke kamar kamu, misalnya ke kamar anak-anak Bu Lona. Nanti anak-anak Bu Lona bisa menghitungnya dengan menggunakan langkah kaki. Atau anak-anak Bu Lona ingin mengukur berapa panjang meja belajarnya atau meja di ruang tamunya. Anak-anak Bu Lona bisa menggunakan jengkal. Berapa jengkal panjang meja yang ada di rumahnya. Bisa juga anak-anak Bu Lona cobakan. Terus pada buku paket halaman 101 ini ada ayo berlatih. Nanti silahkan anak-anak Bu Lona beri tanda centang sesuai. Kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar mengenai berolahraga. Ya, mengenai gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu salah satunya adalah melompat. Contohnya apa? Bisa permainan lompat tali, bisa permainan balap karung. Nah, itu merupakan salah satu contoh gerak lokomotor, yaitu melompat. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai anggota keluarga. Anak-anak Bu Lona masih ingat anggota keluarga, ada keluarga inti, ada keluarga besar. Nah, kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tetapi kalau keluarga besar itu terdiri dari siapa saja? Ya, ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, bahkan ada juga paman atau bibi dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari semuanya itu termasuk anggota keluarga. Tetapi ada yang merupakan keluarga inti, ada juga yang merupakan keluarga besar. Nah, berikutnya kita lanjutkan mengenai ciri-ciri anggota keluarga. Baik itu ciri fisiknya maupun ciri-ciri tentang tempat tinggalnya. Misalnya, contoh di sini misalnya adalah Tante Mala. Halaman 105 ya, Nak. Warna rambut Tante Mala hitam. Rambut Tante Mala tidak keriting tetapi lurus. Panjang rambut Tante Mala sebahu. Tante Mala memakai kacamata. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik dari seorang Tante Mala. Nah, nanti anak-anak Bu Lona bisa juga menggambarkan ciri-ciri fisik misalnya kakek, nenek, atau mama dan papanya. Rambutnya sepanjang apa, atau pakai kacamata atau tidak, ya. Atau pekerjaannya di mana, tempat tinggalnya bisa juga dijadikan salah satu ciri-ciri untuk mengetahui identitasnya. Karena jadi anggota keluarga itu memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Ya, walaupun mereka terikat dalam satu keluarga. Bu Lona ada juga yang sama, mungkin ada beberapa yang sama, tetapi tidak sama persis. Oke, nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya, halaman 107. Pada halaman 107 ini, anak-anak Bu Lona diminta untuk memasangkan gambar dengan cara menarik garis kolom keterangan yang tepat. Ya, silakan anak-anak Bu Lona tarik garisnya sesuai dengan gambar dan pernyataan yang benar. Kemudian kita lanjutkan dengan menggambar wajah anggota keluarga. Ya, Bu Lona, saya tidak bisa menggambar, gimana caranya Bu Lona? Nah, pada halaman 108 di sini sudah dibuatkan gambarnya. Ya, walaupun gambarnya tidak memiliki bentuk fisiknya, hidungnya, matanya,
tetapi anak-anak Bu Lona bisa mengapakannya ya, menentukan yang ayah yang mana, yang ibu, kakak dan adik. Ya, nanti silahkan anak-anak Bu Lona gambar, jangan lupa diwarnai. Terus anak-anak Bu Lona harus ingat alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggambar dan mewarnai. Coba sebutkan. Ya, ada pensil, ada penghapus, ada kertas atau buku gambar, serta pensil warna. Nah, semuanya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah gambar. Oke, Nak? Oke. Sekian dulu video pembelajaran kita mengenai tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Semoga anak-anak Bu Lona bisa paham dengan video yang Bu Lona bagikan. Sampai ketemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Bu Lona ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.